Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan sampai dengan saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di market indeks dolar di time frame daily. Kalau kita perhatikan sejauh ini ya, pergerakan indeks dolar masih bergerak dalam area range. Tentunya kalau dilihat secara high time frame memang masih potensinya trennya adalah bearish. Posisi candle terakhir di hari Rabu terbentuk candle bullish. Terjadi liquidity area previous daily high sebelumnya yang merupakan candle inside bar ya, atau beberapa hari setelah hari Senin candle terbentuk ini pergerakannya masuk dalam range candle yang terjadi di hari Senin. Baru hari Rabu terjadi pembentukan high baru sampai di posisi 103.36. Tapi catatan saya di sini, pergerakan sampai dengan saat ini masih di dalam area range. Oke, sekarang kita akan lihat apakah sudah ada potensi dia akan bergerak bearish khususnya di hari Kamis ini. Kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam batasan area menurut saya masih sama ya, yaitu di batas breakoutnya kurang lebih di 102.90. Jadi kalau ini nanti dimana candle yang bergerak dari jam 10 sampai dengan jam 14.00, kalau masih belum berhasil break di bawah 102.90, ya artinya kita akan melihat sekali lagi dari jam 14.00 sampai dengan jam 18.00 sampai ada terjadinya posisi breakout seperti ini ya, body candle, karena ini momentum bullish terjadi dari sini ya. Baru ada perlawanan seller, retest, baru dia menunjukkan penurunan kembali. Jadi skenario nya seperti itu ya, dari kondisi indeks dolar saat ini. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, di mana posisi pergerakan di hari kemarin tidak menunjukkan momentum yang menunjukkan kenaikan, karena marketnya memang masih dalam area range ya, atau konsolidasi, belum ada perubahan sampai dengan saat ini. Dan ini nanti yang harus diuji, sama kayak seperti di hari kemarin. Ketika di sini ada konfirmasi, baru dia akan bergerak naik, tapi artinya di sini masih bergerak terbatas dan open gap down di hari ini ya, ini belum tertutup secara penuh ya, setidaknya baru setengahnya, dan market bergerak bearish. Jadi skenario untuk saya melihat perkembangan indeks dolar, adapun nanti dia breakout di bawah daripada previous daily low-nya, memungkinkan dia akan naik menutup gapnya ya, karena malam ini akan rilis data unemployment claim yang tentunya prediksinya adalah memberikan dorongan bullish untuk indeks dolar ya, seperti ini. Baru cari momentum di area ini untuk melihat pergerakannya menunjukkan posisi bearish kembali. Jadi skenario nya seperti ini. Memang secara keseluruhan masih memiliki kecenderungan bearish ya untuk market indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita akan lihat untuk market Euro USD ya, secara keseluruhan. Dengan adanya momentum, ada tekanan seller tapi belum terkonfirmasi cukup jelas, berarti ada kemungkinan Euro USD sedang dalam posisi bullish. Kita akan lihat dan kita akan bahas untuk analisa Euro USD. Oke, untuk market Euro USD sejauh ini kalau kita perhatikan pergerakan di mana hari Rabu juga masih di dalam area range, bahkan masih masuk dalam
area candle yang terbentuk hari Senin nih, masih inside bar candle, belum ada perubahan, baik dia ambil low ataupun ambil high-nya belum terjadi. Dimana market di posisi hari Rabu low-nya ada di 1.09052 dan high-nya ada di 1.09366. Posisi saat ini sedang dalam dorongan bullish ya. Tapi ya kita lihat tadi indeks dolarnya memang ada kecenderungan bearish gitu. Maka ada beberapa area yang harus kita lihat dan kita pantau apakah sudah terkonfirmasi untuk dia melanjutkan kenaikan yang ke level lebih tinggi. Tentunya ketika ada momentum tersebut kuat dia bergerak bullish, maka akan targetnya liquidity tertingginya 1.10.089. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, kalau dari struktur yang terjadi posisinya ya, ini masih di dalam area range, tidak ada perubahan menurut saya. Meskipun area batas breakout ya yang kita tandain di hari kemarin ini udah terjadi break, memungkinkan sih menurut saya untuk hari ini kalau area yang saat ini ya, ini previous daily high 1.09366, ini nanti close candle jam 16.00 mempertahankan impulsifnya seperti ini, oke. Menurut saya akan ada dorongan terjadinya bullish untuk Euro USD. Tapi hati-hati ya, karena di bawahnya ini adalah area compression. Market bergerak sangat rapat ya di area sini. Tentunya ketika ada area liquidity, area compression, ini rawan disapu oleh impulsif bearish pergerakan seperti itu. Coba sekarang kita turunkan ya di time frame 1 jam. Oke, skenario kita sampai dengan saat ini menurut saya potensinya cukup jelas ya. Setelah dia breakout nih, breakout, retest dan bergerak naik. Oke, kita akan geser dulu yang menjadikan perencanaan kemarin. Ini adalah lanjutannya. Jadi saya melihat untuk time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 1 jam, saat ini sedang berjalan dan bergerak bullish. Oke, tinggal kita lihat apakah ada retest sebelum melanjutkan kenaikannya. Tapi secara keseluruhan karena indeks dolarnya sudah memiliki potensi bergerak bearish, jadi Euro USD sampai dengan saat ini ada kemungkinan dia pasti akan bergerak bullish. Cuman harus diwaspadai, ini di bawahnya ini rapat banget ya. Ada terjadi pergerakan compression, area liquidity. Tapi dengan pukul 13.00 pembukaan sesi Eropa sedang berjalan, ada potensi momentum bullish ya. Nih. Jadi biasanya dia akan breakout seperti ini, retest dan melanjutkan kenaikan kembali ke level yang lebih tinggi. Tentunya akan bertahap ya. Kalau kita perhatikan dengan target tertingginya 1.10.089. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD khususnya candle yang terbentuk di hari Rabu ini yang tidak menunjukkan continuation bearish ya. Dia close dia di atas daripada posisi low sebelumnya ya. Artinya masih dalam area range dan candlenya juga membentuk candle doji ataupun Grafton doji. Ini memungkinkan ada peluang dia menguji sekali lagi ke level yang lebih tinggi. Meskipun market masih bergerak dalam area range, tetap saya katakan ketika market bergerak dalam area range atau konsolidasi, hati-hati. Ini salah satu potensi apakah nanti dia akan bergerak bullish yang sangat tinggi atau akan bergerak bearish yang sangat rendah, karena marketnya masih di dalam konsolidasi. Tapi kita bisa mencari peluang apakah di posisi saat ini memungkinkan untuk dia menunjukkan aktivitas bullishnya. Kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam jelas ya, kemarin sudah saya sampaikan selama pergerakan masih di dalam area range seperti ini. Ya, cuman di sini tidak ada
sudah terjadi break ya, sudah tidak ada area inside bar, tapi saya melihatnya ini akan saya jadikan area batas breakout. Kenapa? Karena momentum yang ada saat ini memang sedang terjadi konsolidasi. Jadi kalau hari ini dia berhasil breakout di atas 1.27.324, tentunya dia akan bergerak bullish. Kalau dia break di bawah 1.26724, maka dia akan bergerak bearish. Selama area tersebut tidak terjadi breakout, saya akan wait and see, karena marketnya hanya bergerak dalam area range. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, di mana candle di hari Rabu ya berhasil close di atas daripada previous daily high. Tentunya dengan kondisi seperti ini, pergerakan USD Jepang Yen terlihat ada pullback ya, ada continuation menunjukkan momentum bullishnya. Dan ini kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil, apakah ada potensi hanya sebatas liquidity aja untuk dia menunjukkan lanjutan penurunan, karena dari sesi Asia sampai pembukaan sesi Eropa sedang dalam tekanan seller. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat. Ya, kalau di time frame 4 jam, dari strukturnya memang sedang terjadi bullish koreksi ya. Dan posisi terakhir di sini masuk dalam area fair value gap, harusnya sih dia bergerak bullish. Ya, karena zona pantau kita kemarin di sini tipis banget, tidak ke-trigger ya areanya, hanya 147.90. Market langsung bergerak bearish. Tapi menariknya candle yang terjadi di jam 8 pagi ya di sini, ini masuk dalam area inside bar candle. Ya, tentunya ketika ada candle tersebut dari candle-candle berikutnya itu masih masuk dalam range area ini. Terbentuknya impulsif bullish ini didorong daripada momentum bullish koreksi, dan ini hanya sebatas dia bergerak dalam area range ya. Kita lihat di time frame 1 jam. Dengan kondisi seperti itu ya, tentunya market sedang dalam konsolidasi ya, tidak ada perubahan. Tapi perencanaan kita kemarin sebenarnya udah berjalan dengan baik. Dia udah bergerak turun tapi belum signifikan aja. Kita hapus dulu seperti ini. Dan skenarionya, saya tetap ketika ada inside bar candle ya seperti ini ya, saya lebih baik menunggu ya. Menunggu momen itu ada potensi keluar daripada candle inside barnya. Jadi sama seperti halnya kayak di market GBP USD tadi. Saya akan tunggu dulu, karena range-nya kan di sini di 144.55 sampai dengan 147.90. Mana dulu nanti yang akan di breakout. Jadi standby, wait and see. Kalau break dia akan bergerak naik. Kalau breakout di bawah di posisi 144.55, maka dia akan bergerak turun mengejar liquidity bawah di sini. Tinggal teman-teman pantau ketika breakout, pakai strategi breakout itu lebih baik ya. Pakai strategi breakout biasanya seperti ini, dia breakout, retest, lanjutkan penurunan. Di atas juga sama, breakout, retest, melanjutkan kenaikan. Nah seperti ini ya. Jadi saat ini ada dua market yang menurut saya masih wait and see, baik GBP USD dan USD Jepang Yen. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua.
Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.